expliquer sur la définition et les caractéristiques de la langue. Vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes tous prêts? Vous avez déjà répondu avec une bonne réponse que bahasa c'est une langue qui a le son avec qui a le son arbitraire ou bien konvensional ya. Jadi memang benar bahasa itu adalah arbitraire dan konvensional. Arbitraire maksudnya adalah semaunya dan konvensional atas kesepakatan bersama. Semaunya itu artinya adalah bahwa bahasa itu digunakan semaunya manusia. Manusia ingin menggunakan bahasa seperti apa, apakah mereka mau menggunakan bahasa baik secara formal maupun informal, apakah bahasa gaul atau bukan, itu sudah masuk ke dalam konteks arbitrer. Sedangkan konvensional atas kesepakatan bersama artinya adalah seperti halnya bahasa Indonesia yang disepakati sebagai bahasa nasional Indonesia agar seluruh warga Indonesia memahami satu bahasa, dapat berkomunikasi dalam satu bahasa yang sama. Maka itu masuk ke dalam konvensional. Atau juga misalkan ketika kita memiliki satu circle pertemanan yang sangat berhubungan dekat dan mempunyai satu bahasa yang digunakan agar orang di luar circle kita tidak tahu apa yang kita bicarakan, maka itu juga masuk ke dalam bahasa yang arbitrer, semaunya grup kita dan konvensional atas kesepakatan grup kita ya. Kemudian ciri-ciri bahasa il y a 14 des caractéristiques de la langue, ada 14 ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa nomor 1 dan 2 ini bersifat sistematis. Dari kata sistematis pun kita sudah paham bahwa memang bahasa itu meskipun semaunya tetapi tetap memiliki sifat yang sistematis ya. Berurutan atau maksudnya tidak sembarangan ketika digunakan, sesuai dengan kaidah-kaidah. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar. Nah, di sana sudah ada contohnya, sistematis itu seperti apa. Misalkan ketika membuat kalimat kita akan menggunakan SPOK atau SPO-nya saja atau SP-nya saja ya. Contohnya sudah ada di sana, adik mencuci baju itu masuk ke dalam SPO. Adik sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, dan baju sebagai objek. Jika ingin ditambahkan keterangan, tinggal ditambahkan di kamar mandi atau di ya biasanya di kamar mandi ya kalau mencuci baju. Kemudian berikutnya sistematis lainnya yang nomor 2 adalah ketika satu kata itu mengandung beberapa morfem, mengandung beberapa imbuhan, mengandung beberapa fonem. Apakah itu morfem dan fonem akan dipelajari pada materi morfologi dan fonologi. Tetapi pada intinya setiap satu kata itu mengandung beberapa imbuhan dan juga beberapa bunyi atau lambangnya ya, sama seperti halnya yang terdapat di dalam contoh ada kata menyapu yang merupakan atau terdiri dari imbuhan awalan me dan kata dasar sapu. Kemudian yang berikutnya bahasa berwujud lambang bermakna. Setiap kita menggunakan bahasa, setiap kita berkata-kata pasti akan ada makna yang muncul. Kita ambil contoh di sana ada kucing. Ketika kita menyebutkan kata kucing, kita pasti akan memiliki gambaran tersendiri mengenai bentuk kucing itu seperti apa. Bentuk kucing adalah hewan berbulu, berkaki 4, yang lucu, yang kadang suka membuat ribut ya, apalagi terlebih ketika musim kawin ya.
Jadi kita pasti akan memiliki makna di alam bawah sadar kita, kita pasti akan langsung menarik makna ketika ada seseorang yang berkata-kata. Kemudian bahasa adalah lambang yang konvensional seperti yang tadi itu ya, sesuai dengan kesepakatan bersama. Contohnya nasi. Meskipun terdiri dari berbagai artian dalam bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi nasi ini dalam bahasa Indonesianya dapat dipahami oleh semua warga Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa benda berwarna putih yang berasal dari padi, kemudian menjadi beras dan dimasak itu akan dinamakan nasi ya, atau disebut sebagai nasi. Bahasa berupa sistem budaya. Bahasa ini bagian juga dari budaya, sama halnya seperti yang kita pelajari di PIB ya, di mana bahasa menjadi bagian dari budaya. Karena ketika kita sudah menggunakan sesuatu dalam jangka waktu yang lama, maka akan menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi bagian dari budaya. Arbitrer sudah dijelaskan tadi, kemudian bahasa memiliki sifat yang produktif. Bahasa itu memiliki unsur-unsur yang terbatas, tetapi tidak terbatas oleh pemakai bahasa tersebut. Kita lihat contohnya, bahasa Indonesia terdiri atas 5 vokal dan 21 konsonan. Tetapi pada kenyataannya ketika kita menggunakan bahasa akan muncul bunyi-bunyi yang ternyata di luar dari 5 vokal dan 21 konsonan tersebut. Karena biasanya apa yang tertulis itu tidak sebanding dengan apa yang dibicarakan ya. Misalkan ternyata di kamus tertera sekian kata, kemudian ternyata pada kenyataannya kita sudah menggunakan lebih dari jutaan kata dalam bahasa Indonesia ya. Ternyata memang bahasa itu memiliki sifat yang produktif karena setiap tahunnya atau bahkan mungkin setiap bulannya akan ada saja kata-kata baru yang muncul yang disesuaikan dengan konteks yang sedang dialami oleh suatu negara tertentu atau suatu pemakai bahasa tertentu. Contohnya pada pandemi sekarang ini kan kita sudah mendengar kata pandemi, kemudian COVID yang kemudian kedua kata itu sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan produktif, lalu bahasa bersifat unik, baik melalui sistem bunyi, pembentukan kata, kalimat, dan lain-lain ya. Setiap bahasa di setiap negara pasti memiliki keunikannya tersendiri, baik dari pelafalan, penggunaan bahasanya dalam kehidupan sehari-hari itu akan bersifat unik. Bahasa bersifat universal ya. Setiap bahasa di negara tertentu pasti unik, pasti memiliki perbedaan, tetapi pada dasarnya bahasa itu universal, memiliki persamaan juga, di mana akan terdapat vokal dan konsonan di setiap bahasa, akan ada jenis bahasa lisan dan tulisan, dan juga akan ada bahasa-bahasa yang sistematis yang memiliki rumus atau pola SPOK di dalamnya ya. Kemudian bahasa mempunyai variasi. Variasi ini meliputi dialek, ideolek, ragam bahasa, dan lain-lain. Apakah perbedaan di antara ketiga istilah ini ya, dialek, ideolek, dan ragam akan ditemukan pada pembahasan variasi bahasa. Tapi contohnya sudah ada di sana ya, bahasa dapat terdiri atas dialek-dialek, bahasa Jawa mempunyai dialek Jawa Banyumasan, Jawa Jogja, bahasa juga mempunyai banyak ragam, misalnya ragam hukum, ragam bisnis, ragam pendidikan, dan lain-lain. Jadi perbedaannya kalau dialek itu lebih kepada logat ya, bagaimana ketika kita sudah terbiasa hidup di satu daerah, kemudian kita bertransmigrasi, kita hidup di daerah lain, dan menyesuaikan, tetapi ketika menyesuaikan pasti akan ada saja logat khas kita ya. Kemudian meragam itu masuk ke dalam konteksnya. Ketika kita sedang berbicara mengenai bisnis, pendidikan, pasti akan muncul bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang mengandung bisnis dan pendidikan tersebut. Nah, itu masuk ke dalam ragam.
Bahasa itu dinamis, artinya berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini seperti halnya dengan bahasa itu produktif ya, produktif dan dinamis. Jadi tidak akan statis, tidak akan berdiam saja, akan selalu ada perkembangan, perubahan. Bahasa merupakan alat untuk berinteraksi sosial, sudah tentunya karena kita mengenal bahasa tulisan dan lisan. Kedua jenis bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi ya antar satu sama lain. Ada juga bahasa verbal dan non-verbal ya. Jadi kita memiliki 4 tipe bahasa untuk berinteraksi. Bahasa merupakan identitas penuturnya. Sudah jelas kita warga Indonesia memiliki identitas atau beridentitas yang menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan Malaysia akan menggunakan bahasa khasnya yaitu bahasa Melayu meskipun mereka juga bisa berbahasa Inggris ya. Bahasa itu manusiawi. Sudah jelas manusiawi karena digunakan, dimiliki, dihasilkan oleh manusia, bukan binatang. Voilà, c'est tout les explications sur la définition et les caractéristiques de la langue. Maintenant, vous pouvez répondre aux questions au quiz qui se trouve à Elena. Bonne chance.